Kelas yang mana aktivitasnya itu menunjukkan kemampuan memotivasi siswa sehingga tercipta kebermaknaan belajar. Ya, di sini saya mensimulasikan melalui poster, Bu. Uh, Men- Praktekkan dalam kegiatan ya, mengajar, Bu. Silakan. ya. Oh, dalam kegiatan mengajar gitu. Ya, Simulasikan. ya. Eh, Gini anak-anak, hari ini Bu Guru akan menceritakan tentang bagian-bagian triparate anak-anak ya. Ini Bu kasih gambar. Coba jelaskan ini anak-anak gambar apa ini? Misalnya berbagi kepada orang yang tidak mampu. Itu contoh apa anak-anak? Seperti itu Bu. Misalnya contoh bakti. Saya kasih gambar kepada anak-anak. Terus anak-anak menjawab seperti itu Bu. Oke, kalau pertanyaan pemantiknya seperti apa, Bu? Pertanyaan pemantik. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan tripararte? Coba sebutkan, coba Ibu jelaskan bagian-bagian dari tripararte. Ini dibelajarkan di kelas berapa, Bu? Kelas 3 Bu. Oke, tanpa persepsi ya, langsung mengarah ke materinya ya. Tidak Bu, saya berikan stimulasi dulu Bu sebelum Seperti apa stimulasinya? itu dah seperti saya berikan gambar dulu Bu sebelum saya ke materi kan. Saya perlihatkan dulu gambar-gambar kepada anak-anak tentang caranya berbagi, menyayangi binatang, seperti itu Bu. Oke, Memberikan oke. Sekarang disimulasikan bagaimana Ibu boleh dipilih mau mengimplementasikan PBL atau PJBL dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, Ibu. Silahkan disimulasikan. ya, ya, Bu. Om Yang mana Swastiastu. dulu dipilih, PBL apa Oh, PJBL? PBL Ibu. PBL. Oke, sintaknya harus kelihatan di sini ya dari orientasi masalah Iya, sampai ke sintak yang selanjutnya. siap Bu. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Guru awali dengan mengaturkan panganjali umat ya. Om Swastiastu. Langsung Bu ke kegiatan inti biar tidak panjang waktunya Ya, habis. ya, ya Bu. Sintak Eh, PBL-nya. ya, eh, anak-anak coba ini jelaskan gambar apa anak-anak. Ya, setelah itu eh, tolong jelaskan. Ini Bu Guru kasih gambar tentang seorang anak memberikan makanan kepada binatang. Itu contoh apa anak-anak? Eh, Setelah itu Oke, itu masa orientasi masalah apa tanya jawab Bu, pertanyaan. tanya jawab Bu sebelum saya memulai gini Bu Oke. ke materi. Oke, saya ingin lihat sintak PBL-nya dari yang pertama, orientasi masalah. Menjelaskan kepada siswa tentang pengertian dari tripararte. Itu menjelaskan materi. Terus Ya, orientasi masalahnya di mana Bu? masalahnya gimana caranya supaya siswa itu nanti mengerti tentang materi apa yang saya berikan, Bu. Apa beda masalah dengan pertanyaan di sini? Masalahnya kan biar siswa masalahnya mungkin ada salah satu siswa itu belum mengerti, Bu, apa yang saya sampaikan. Bukan, bukan. Itu masalah pembelajaran. Yang saya maksudkan di sini adalah orientasi masalah. Sintak pertama yang PBL itu kan orientasi pada masalah. Jadi ada satu topik masalah, semisal dari penayangan video. Di video itu ada permasalahan seperti ini. Hal inilah yang harus dipecahkan. Sekarang kalau di sini apa contohnya? Orientasi pada masalah. Oh, Karena Ibu masih rancu membedakan yang mana masalah, yang mana pertanyaan. Apa konsep perbedaan itu dulu? Masalah ini dengan pertanyaan. masalahnya misalnya anak-anak itu mungkin kurang tahu membedakan mana itu tentang bagian dari AC atau punio seperti itu. Pada ibu ini ujian. Konvensional itu pembelajaran yang dilakukan secara langsung. Hmm. Misalnya, Konsep-konsep konvensional yang ibu pahami seperti apa? misalnya langsung saya mengajak anak-anak keluar untuk Konvensional itu yang mana? Apa beda digital dengan konvensional? kalau digital itu kan melalui media-media Bu, seperti internet seperti itu Bu.
Kalau digital itu berbasis teknologi, Anda kan generasi milenial juga kok nggak bisa membedakan konvensional sama digital. Kalau konvensional yang mana? Kalau konvensional yang seperti apa media konvensional? Yang secara langsung, Bu ya. Secara langsung, Secara langsung, maksudnya seperti apa Bu media konvensional? seperti langsung mengajak anak-anak keluar belajar mencari contoh-contoh seperti cara merawat binatang, seperti merawat tanaman. Apa yang membedakan media digital dengan media konvensional? Kalau digital itu kan kita cuma memperlihatkan gambarnya saja melalui internet. Kalau konvensional kita langsung mengajak anak-anak ke lapangan. Oke, saya lanjut Bu ya. Saya ingin Ibu mensimulasikan bagaimana mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan pembelajaran Bu, melalui inquiry based activity. Jadi dengan pembelajaran penemuan Bu. Penemuan di kelas gitu, Bu. Jadi kegiatan pembelajarannya dengan inquiry based activity. Jadi kegiatan pembelajarannya itu dengan kegiatan belajar penemuan. Jadi integrasikan sekarang kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making. Misalnya di kelas saya menemukan bisa membedakan siswa yang mana yang aktif dan tidak aktif. Terus melatihkan keterampilan berpikir kritisnya seperti apa? Kok membedakan siswa yang aktif Eh, dan tidak aktif? Bagaimana Ibu melatihkan kemampuan berpikir saya kritis kepada memberikan anak? saya memberikan sebuah pertanyaan kepada siswa. Sebe- eh, sebe- sebegi- eh, secep- sebagai secepat siswa menjawab pertanyaan yang saya berikan. Hmm. Apa yang Halo? saya berikan. Suaranya putus-putus, Bu. Oke, ini belum, Bu. Belum melatih kemampuan berpikir kritisnya. Kemampuan berpikir kritis seperti apa, Bu? Sudah dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan, Bu. Ya, coba simulasikan biar tergambar kemampuan berpikir kritis anak di sini, Bu. Kemudian creative thinking-nya di mana, reflective thinking-nya di mana, decision making-nya di mana. Seperti cara merawat binatang, seperti merawat tanaman. Apa yang membedakan media digital dengan media konvensional? Kalau digital itu kan kita cuma memperlihatkan gambarnya saja melalui internet. Kalau konvensional kita langsung mengajak anak-anak ke lapangan. Oke, saya lanjut Bu ya. Saya ingin Ibu mensimulasikan bagaimana mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan pembelajaran Bu, melalui inquiry based activity. Jadi dengan pembelajaran penemuan Bu. Penemuan di kelas gitu, Bu. Jadi kegiatan pembelajarannya dengan inquiry based activity. Jadi kegiatan pembelajarannya itu dengan kegiatan belajar penemuan. Jadi integrasikan sekarang kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making. Misalnya di kelas saya menemukan bisa membedakan siswa yang mana yang aktif dan tidak aktif. Terus melatihkan keterampilan berpikir kritisnya seperti apa? Kok membedakan siswa yang aktif Eh, dan tidak aktif? Bagaimana Ibu melatihkan kemampuan berpikir kritis? Saya bertanyanya semua yang sudah dikerjakan kok, yang diupload di LMS terkait dengan modul P5. Kan modul sudah dibuat sendiri, jadi kok nggak bisa dijelaskan. Modulnya gimana Bu? Ibu menyusun modul P5.
Seperti apa membuat modul P5? ATM? Amati, tiru, modifikasi. Apa copy paste gitu. Seperti apa menyusun modul P5? Saya tanya topiknya, kok nggak bisa jawab ini topik. Padahal buat modulnya sendiri. Tiba lupa saya, Bu. Oke, dimensinya ingat nggak? Dan dimensi profil pelajar Pancasila yang dibuat di modul P5-nya. Apa saja dimensinya di sana? Dimensi yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Oke, kemudian saya ingin bertanya terkait dengan PTK yang disusun kemarin. Seperti apa PTK-nya? Apa judulnya, Bu? Judul PTK itu meningkatkan hasil belajar agama Hindu materi Triparate kelas 3. Oke, apa permasalahannya di sana? Yaitu kurangnya siswa memahami tentang ajaran Triparate, Bu. Eh, Media pembelajaran masih kurang. Karena ada permasalahan seperti itu, apa kira-kira solusi yang Ibu tawarkan untuk meminimalisir permasalahan? Saya mengeprintkan gambar-gambar, Bu. Kok solusinya mengeprintkan gambar-gambar, sementara judul PTK Ibu kayak begitu? Sudah untuk meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu saya media pembelajaran yang saya gunakan yaitu Judul PTK-nya apa? sudah untuk meningkatkan hasil belajar siswa Peningkatan hasil belajar siswa melalui implementasi apa? materi Triparate, Bu. Pasti Ibu mengimplementasikan suatu model pembelajaran kan di sana? Model apa yang diimplementasikan? Model konstruk itu teori. Judul PTK-nya nggak ingat. Yang diingat hanya variabel terikatnya saja untuk meningkatkan hasil belajar. Kan di sana PTK itu kan sebenarnya adalah penelitian tindakan kelas yang dirancang oleh guru untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelas tersebut. Istilahnya ada sakit. Oke, apa permasalahannya di sana? Yaitu kurangnya siswa memahami tentang ajaran Triparate, Bu. Eh, Media pembelajaran masih kurang. Karena ada permasalahan seperti itu, apa kira-kira solusi yang Ibu tawarkan untuk meminimalisir permasalahan? Saya mengeprintkan gambar-gambar, Bu. Kok solusinya mengeprintkan gambar-gambar, sementara judul PTK Ibu kayak begitu? Sudah untuk meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu saya media pembelajaran yang saya gunakan yaitu Judul PTK-nya apa? sudah untuk meningkatkan hasil belajar siswa Peningkatan hasil belajar siswa melalui implementasi apa? materi Triparate, Bu. Pasti Ibu mengimplementasikan suatu model pembelajaran kan di sana? Model apa yang diimplementasikan? Model konstruk itu teori. Judul PTK-nya nggak ingat. Yang diingat hanya variabel terikatnya saja untuk meningkatkan hasil belajar. Kan di sana PTK itu kan sebenarnya adalah
penelitian tindakan kelas yang dirancang oleh guru untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelas tersebut. Istilahnya ada sakit, ini diberikan obatnya seperti ini. Sakitnya adalah hasil belajar siswa yang bermasalah. Lalu obat yang Ibu tawarkan seperti apa? Jadi penggunaan apa Ibu gunakan di sana? Dengan memberikan Oke, sebentar baca lagi Bu tugas PTK yang kemarin dikerjakan. Sama Pak Adi ya kemarin ya. Ya, oke, dibaca lagi PTK-nya. Oke, nggak ingat nih. Oke, saya ingin bertanya terkait dengan Ibu paham kan modul ajar? Oke, sudah bisa mengupload modul ajar, berarti kan sudah mengetahui gambaran secara umum. Saya ingin Ibu menjelaskan komponen yang ada di dalam modul ajar yang telah Ibu susun. tujuan pembelajaran, Mhm. rencana asesmen awal dan di akhir. Yang ketiga, langkah-langkah pembelajaran. Yang keempat, media pembelajaran. Itu saja. Ya, Ada Bu. hal lainnya lagi? Oke, modul ajar Ibu berisi tidak asesmen? Berisi, Bu. Oke, berisi asesmen. Nah, dalam modul ajar yang sudah Ibu rancang, sejauh mana Ibu memahami terkait dengan asesmen? Asesmen apa saja yang Ibu pahami? Ada jenis asesmen apa saja? Asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif. Itu saja? Ya, Ya, apa beda asesmen formatif dengan asesmen sumatif? asesmen ajak siswa Kalau yang kalau konsep belajar di luar. Oke, kalau dimensi pengetahuan yang sifatnya prosedural yang mana, Bu? Yang sifatnya prosedural yang mana? Kalau dimensi pengetahuan yang sifatnya prosedural, Pembelajaran yang dilakukan dengan cara melalui prosedur. kalau yang metakognitif, oke, cukup Bu ya. Belajar lagi ya. Jadi Anda itu seorang guru harus banyak membaca buku. Jadi kalau Anda tidak mau membaca buku ya Anda tidak akan bisa nanti mengajar dengan baik pada siswa gitu. Jadi pertama banyak-banyak dulu membaca buku. Jadi itu yang harus Anda lakukan. Jadi ini pengetahuannya memang terhadap dunia pendidikan, apalagi dengan pengalaman baru 1 tahun menjadi guru, Anda itu harus banyak dulu membaca buku. Kemudian eh, pahami alur-alur yang memang harus Anda kuasai dalam menjadi seorang guru. Bagaimana nanti Anda dari membuka sampai menutup kegiatan pembelajaran, kemudian perbanyak juga membaca teori taksonomi belum revisi di dalam Anda menyusun instrumen. Jadi Anda belum paham sama sekali tentang instrumen, itu instrumen. Jadi instrumen itu yang kemarin Anda susun itu ada tes yang kognitif dan ada yang non kognitif. Nah, itu yang harus Anda pahami materinya, pahami cara penyusunannya. Jadi soal itu tidak ujug-ujug langsung datang ada gitu. Jadi ada teknik penyusunannya dari merumuskan definisi konsep berdasarkan teori dan grand teori yang ada, kemudian menyusun definisi operasionalnya, menuangkan ke dalam kisi-kisi. Barulah setelah itu Anda mulai menyusun instrumen. Jadi padahal ini kan baru kemarin, pekan kemarin Anda menyusun instrumen, tapi sudah lupa semuanya. Modul P5-nya juga tidak diingat apa yang disusun modulnya, topiknya apa. Padahal kalau tema topik itu hal yang umum, Anda harusnya tahu di dalam penyusunan modul P5-nya. Ya itu yang dapat mungkin saya ajukan pertanyaan terkait hal-hal yang sudah saya tanyakan. Silakan belajar lagi untuk kedepannya. Itu Ya, saja Bu Dewi. ya. Sudah Terima bisa kasih. lihat. Ya, makasih, Bu.